teman-teman yang memprotes menggunakan APBN, apa solusi Anda? Di pondok pesantren, stop nguli, semuanya bangunan pasrahkan kepada tukang. Orang yang pernah mondok tidak akan pernah mengatakan itu nguli. Ro'an itu bukan nguli, tapi tabarukan, ngalap berkah. Tuntutan dari Forum Santri Nusantara Bandung Raya itu meminta Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia untuk memecat Ibu Atalia Praratia dari anggota DPR RI. Istri Ridwan Kamil, Atalia Praratia, namanya sedang ramai menjadi perbincangan setelah kediaman tempat tinggalnya digeruduk ratusan santri yang tergabung dalam Aliansi Forum Santri Nusantara Bandung Raya. Para santri datang dengan membawa spanduk dan poster berisi kecaman terhadap pernyataan Atalia yang dianggap tak pantas sebagai wakil rakyat DPR RI. Dalam orasinya mereka juga meminta permintaan maaf terbuka kepada publik dan seluruh komunitas pesantren di Indonesia atas pernyataan. Sebelumnya Atalia yang kini duduk di Komisi 8 DPR RI mendesak pemerintah mengkaji ulang wacana penggunaan dana anggaran, pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk merenovasi bangunan pondok pesantren Al-Fauzini di Sidoarjo, Jawa Timur. Perempuan yang kerap disapa Ibu Cinta itu menganggap penggunaan APBN harus adil dan transparan. Jadi, usulan penggunaan APBN ini harus dikaji ulang dengan sangat serius sambil memastikan proses hukum berjalan dan kebijakan ke depan lebih adil, lebih transparan, dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial, kata Atalia yang keberatan dana APBN digunakan untuk merenovasi Ponpes Al-Fauzini Sidoarjo. Ada di mana? Janganlah untuk mencabut nama pesantren, menghilangkan nama pesantren. Sekian. Assalamualaikum. Dirapikan barisannya, alat peraga apinya silakan dibuka, alat peraga apinya dibuka, dibagikan, diangkat. Negara akan musnah, maka suatu negara akan hancur. Saya dan di langit Tuhan tidak cukup mengangkat di atas kepala mereka. Perkataan tersebut menggiring opini publik bahwa di pusat relatif, yaitu Ibu Atalia, penggunaan pesantren tidak boleh. Menuntut Ibu Atalia melakukan klarifikasi dan permintaan maaf secara terbuka kepada publik dan seluruh komunitas pesantren di Indonesia atas pernyataan yang menyinggung perasaan umat dan keluarga korban tragedi di Al-Fauzini. Pada teman-teman yang memprotes menggunakan APBN, apa solusi Anda? Dan Al-Fauzini ini dibantu APBN karena ya kalau jumlah santrinya 1.900 mau sekolah di mana? Mau dibiarkan di tenda? Pemerintah mau diam saja? Kepada teman-teman yang memprotes menggunakan APBN, apa solusi Anda? Kepada DPR yang ada 1-2 orang yang memprotes, apa solusi Anda dengan 1.900 santri yang sedang belajar? Jadi tolong dibuka mata bahwa yang kita tolong adalah anak-anak negeri yang sedang belajar. Sehingga saya sangat tidak habis pikir yang dikritik kok upaya pemerintah yang sedang melindungi anak yang sedang belajar dan tidak ada tempat belajar. Nanti kalau kita tidak melakukan sesuatu, marah juga. Kan aneh ini. Makanya itu harus menjadi kesadaran kita bersama. Para santri yang terlanjur kecewa dan marah atas pernyataan Atalia lantas mendesak Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil, untuk segera mencopot Atalia dari posisinya sebagai anggota DPR RI.
Mereka beranggapan pernyataan Atalia mengenai dana APBN tidak boleh digunakan untuk merenovasi pembangunan Masjid Ponpes Al-Qauzini Sidoarjo. Dari situlah dukungan agar Atalia dicopot sebagai anggota DPR RI meluas hingga viral di media sosial. Tuntutan dari Forum Santri Nusantara Bandung Raya itu meminta Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia untuk memecat Ibu Atalia Praratia dari anggota DPR RI karena pernyataan telah menimbulkan kegaduhan dan dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan sosial serta konstitusi. Saya Anissa Nur Hopi Sastra, Ketua Kopri PKC PMII Jawa Barat, ingin menyatakan kekecewaan dan penolakan keras terhadap pernyataan atau statement Ibu Atalia Praratia, anggota Komisi 8 DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Kami menilai bahwa statement beliau mendiskreditkan lembaga pendidikan pesantren pasca terjadinya musibah rubuh di Pondok Pesantren Al-Qauzini. Pernyataan ataupun statement Ibu Atalia berpotensi menciptakan stigma negatif terhadap pesantren. Frasa "jangan terkesan lembaga yang lalai justru dibantu" merupakan bentuk pelabelan yang merugikan dan tidak berdasar. Kopri PKC PMI Jawa Barat menuntut tegas yang pertama pemecatan Ibu Atalia Praratia dari jabatan DPR RI. Kami mendesak Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bapak Bahlil Lahadalia, untuk segera mengevaluasi dan memecat Ibu Atalia Praratia dari keanggotaan DPR RI. Atalia yang sadar akan kesalahannya langsung bergerak cepat dengan menyambangi para pimpinan Forum Pondok Pesantren Jawa Barat. Dalam unggahannya di media sosial, istri Ridwan Kamil itu menulis pesan menyentuh. Alhamdulillah pencerahan dan diskusi hangatnya, tulis Atalia baru-baru ini. Meski sudah menyambangi Ketua Forum Pondok Pesantren Jawa Barat, amarah publik belum sepenuhnya reda. Pernyataan Atalia pun mendapat tanggapan tegas dari salah seorang netizen. Ibu silaturahmi juga dong ke Ponpes Jati, bila perlu Ponpes Indonesia, ada 40.000 lebih lobu kalau mau tahu. Tulisnya menyoroti kunjungan Atalia yang menemui pimpinan pondok pesantren. Sementara itu, Menteri Koordinator, Menko, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, PM, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dengan tegas akan mengevaluasi terkait robohnya musola di pesantren Al-Qauzini yang menewaskan banyak santri. Untuk memastikan kejadian robohnya bangunan di Pondok Pesantren Al-Qauzini Sidoarjo, Jawa Timur tidak terulang, Cak Imin akan mengevaluasi pembangunan yang dilakukan pihak pesantren harus mendapatkan izin serta tradisi nguli yang dilakukan santri di pondok pesantren harus divaluasi. Ada tradisi kerja bakti. Kerja bakti itulah yang menjadi kegiatan, bahkan di sebuah pesantren, banyak pesantren. Kalau santri datang, nggak ada tempat, dia bikin sendiri. Dia bikin sendiri oleh orang tuanya atau santri. Tapi kita akan evaluasi juga. Tradisi yang juga akan kita evaluasi. Kita akan evaluasi, tidak boleh lagi sembarang. Dan yang dilakukan pemerintah hari ini, baik tradisi kemandirian itu tetap harus standar. Tidak boleh ada pendirian atau bangunan pesantren tanpa ada proses standar izin. Ini tolong disampaikan kepada semua pesantren di seluruh Indonesia, tidak boleh lagi ada membangun sendiri tanpa izin. Nanti standarnya nggak cukup. Ya dihentikan dulu, kan, jangan dipakai, terus kemudian dicari Jadi tengahnya untuk pembenahan
standarnya apa. Semua akan kita lihat, tapi kalau terbilang kan bagus sekali. 200 tahun, Jombang itu ada 3 yang 200 tahunan, bagus-bagus. Langkah berani Cak Imin yang akan mengevaluasi tradisi nguli di pesantren mendapat tanggapan luas dari sejumlah kalangan, tidak terkecuali pimpinan pondok pesantren Ora Aji, Gus Miftah. Dalam ceramahnya, Gus Miftah menolak penggunaan kata nguli yang disematkan pada santri. Menurutnya apa yang dilakukan santri merupakan roan atau taburkan yang dilakukan secara sukarela oleh santri dengan harapan mendapat suatu keberkahan. Dan berikut tanggapan keras Gus Miftah mengenai rencana Gus Imin yang akan melakukan evaluasi terhadap pembangunan pesantren harus mendapat izin IMB. Lah kaya pondok Al-Khazini buduran sing wingi kena musibah. Dari pondok itu jenengan perso alumninya siapa? Mbah Hasyim Asy'ari. Sinten malih Gus? Mbah Khalil, Mbah Wahab. Saya itu sekarang malu ada ungkapan kiainya naik Pajero, bunyainya naik Alphard, santrinya disuruh nguli. Itu bahasa orang yang nggak pernah mondok. Gimana Gus Sulim? Isin kula ngarang mawon. Kok sekarang ada bahasa ngeten? Di pondok pesantren stop nguli, semuanya bangunan pasrahkan kepada tukang. Orang yang pernah mondok tidak akan pernah mengatakan itu nguli. Ro'an itu bukan nguli, tapi tabarukan, ngalap berkah. Itu bukan kewajiban dari kiai, tapi inisiatif dari santri. Jadi orang yang mengatakan kerja bakti di pondok itu nguli, saya pastikan orang itu tidak pernah mondok. Karena beda antara nguli dengan ro'an. Nguli itu kerja apa? Kerja, kalau ro'an itu tabarukan. Makanya orang-orang yang nggak pernah pondok nggak usah ngomentari pondok. Gimana betul? Lah kayak pondok Al-Khazini buduran sing wingi kena musibah. Dari pondok itu jenengan perso alumninya siapa? Mbah Hasyim Asy'ari. Sinten malih Gus? Mbah Khalil, Mbah Wahab. Dari situ semua. Kok sekarang dengan entengnya anggota DPR mengatakan apa? Izin pondok pesantren tersebut bisa dicabut. Anggota DPR. Orang mak, mungkin kamu sekolah. Orang, pondok buduran itu sudah memberikan sumbangsi banyak kepada bangsa ini. Alumninya Mbah Hasyim Asy'ari, alumninya Mbah Wahab sing gawe lagu Ya Alal Waton. Anda anggota DPR yang mengatakan demikian, sumbangsihmu untuk negara ini apa selain repoti negara ini? Betul? Lah wong saiki nyuwun sewu. Dengan santainya mengatakan itu pondoknya akan kita cabut izinnya. Selama ini sumbangsih pondok dengan sumbangsih oknum anggota DPR yang seperti itu, kira-kira lebih banyak sumbangsih pondok kepada bangsa ini atau oknum anggota DPR yang seperti itu? Pondok. Kok malah dipandake nguli karo rohan iki kok piye to? Dul. Iki lakon apa turun. Gemes kula. Kula iki ngomong kathah kok viral meneh. Saya mohon maaf bos, banyak loh Pak, rumah-rumah mewah itu nggak ada IMB-nya, banyak, bukan hanya santren, banyak bangunan yang berdiri itu nggak ada IMB-nya, tapi mereka diam. Kanjuruhan 135, tapi nggak ada tuh, ya kan? Kemudian nutup aparat atau apa, enggak kok. Nah ini loh, suruh mau nutup pesantren, itu pola pikir yang salah. Polemik pembangunan pondok pesantren Al-Khazini menggunakan dana APBN yang menuai pro dan kontra akhirnya mendapat tanggapan langsung dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Lantas apa kata Purbaya soal penggunaan uang APBN untuk merenovasi pesantren yang belakangan ini ramai menjadi perbincangan luas di tengah publik? Harus renovasi pesantren dibiayai negara. Pondok pesantren juga saya belum terima. Saya baru baca di media aja kadang dibiayai pemerintah, tapi saya belum tahu siapa yang propose, seperti apa proposalnya saya belum tahu. Kita akan tunggu seperti apa proposalnya. Prakerja juga belum ada diskusi lebih lanjut. Sepertinya kalau belum ada diskusi ya sekarang ya seadanya seperti sekarang aja. Sampai nanti ada diskusi lebih lanjut. Sepertinya approach-nya akan beda yang saya dengar, tapi saya belum pasti gimana bentuknya. Untuk BLBI, Satgas BLBI, nanti saya masih dalam proses, nanti saya lihat seperti apa ininya, tapi saya sih melihatnya
kelamaan, hasilnya nggak banyak-banyak amat, cuman bikin ribut aja, income-nya nggak banyak-banyak amat. Daripada bikin noise, mungkin akan kita akhiri Satgas itu, tapi akan saya akses lagi terakhir sebelum kita ambil langkah itu. Sebetulnya kan di program tahun 2025 ini juga sudah ada revitalisasi untuk pesantren. Jadi coba dilihat nanti di beberapa tayangan atau nanti di tayangan APBN kita itu ada alokasi untuk pembangunan ataupun renovasi pesantren itu ada, tahun ini ada. Nah kalau ada yang kejadian itu kan kita tinggal lihat, kalau di perintah biasanya oke, untuk dibangun kembali gitu misalkan ya. Kalau nggak salah sih di beberapa kejadian sudah termasuk yang gedung-gedung yang kemarin imbas demo itu juga ada sebagian yang dibangunkan kembali atau direnov oleh pemerintah. Tidak hanya dari sisi kelalaian atau tidak ya, tapi ini untuk siapa gitu ya. Kalau memang untuk para santrinya ya kenapa tidak, itu kita harus mulai memisahkan itu, karena kan kalau seperti itu kasihan yang berbuat satu orang yang kena imbasnya banyak banget gitu ya. Jadi kita harus memisahkan itu juga. Jadi kalau memang diputuskan nanti untuk harus dibangunkan atau ada bantuan untuk pembangunan, ya kenapa tidak sih? Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.